Ya, jadi Pak Smith, dengan blokade dilakukan oleh Amerika Serikat, apakah justru membuka peluang adanya perang tanker atau justru mempercepat proses negosiasi dengan Iran? Iya, sebenarnya begini, Trump itu dalam keadaan panik sekarang ini. Oh, panik. Tidak ada jalan keluar untuk dia. Dia kepingin cari jalan keluar, bagaimana exit dengan selamat. Nah, dia tidak punya leverage sekarang ini untuk memaksa Iran ke meja perundingan. Nah, awal bulan depan, Trump akan mengunjungi Cina. Dan itu bagi Trump adalah suatu peristiwa historis. Dan dinanti oleh Cina untuk menyelesaikan masalah kebijakan tarif Trump itu. Nah, karena militer bukan opsi, Amerika Serikat tidak akan lagi menggunakan militer sebagai strategi untuk mengalahkan Iran, karena itu sudah gagal. Itu senjata-senjata strategis Amerika Serikat yang diandalkan seperti F-35 Stealth yang tidak bisa dijangkau itu ternyata dijatuhkan oleh Iran. Helikopternya yang penting dijatuh di padang pasir. Jadi senjata-senjata yang jadi kebanggaan Amerika Serikat itu ternyata bisa dihancurkan oleh Iran. Sehingga opsi militer itu sudah nggak ada bagi Trump. Tapi bagaimana sekarang ini Trump keluar dari persoalan yang diciptakannya sendiri dengan menyelamatkan mukanya. Nah, caranya dia blokade kapal khusus untuk Dengan harapan Iran. akan membawa Iran negosiasi? Ya. Nah, karena Cina satu-satunya negara yang menyerap 90% produksi minyak Iran, dan Trump akan mengunjungi Cina, maka dia berpikir, ya bujuk sama Xi Jinping lah, coba bilang sama Iran supaya mengalah lah. Jadi menurut Pak Smith sendiri, apakah blokade laut dilakukan oleh Trump ini akan efektif menuju tujuannya, yaitu mendorong Iran dengan ini kan, menyenggol China kan, untuk ikut campur? Nggak bisa, karena Cina tidak mau, Cina berkepentingan menjaga eksistensi Iran. Rezim mullah Iran itu penting bagi Cina untuk eksis. Karena dia itu sekutu alami Cina. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump saat ini, apa nanti yang dia peroleh kalau misalnya negosiasi nggak dapat, China nggak bisa digenggam? Paling aman itu Trump itu dia sudah kalah. Amerika Serikat sudah kalah dalam pertempuran. Sekarang masalahnya dia tidak melibatkan diplomat-diplomat Amerika Serikat yang berpengalaman. Kementerian Luar Negerinya. Bagaimana berunding dengan Iran itu. Tapi saya juga melihat bahwa sikap keras Iran ini, dia yakin betul, dia bisa menjatuhkan Trump. Dia bisa menjatuhkan Trump. Dan kalau dia bisa menjatuhkan Trump, ada keuntungan yang diperoleh dalam hal ini. Iran keluar sebagai superpower regional, skenario Israel di Timur Tengah untuk menjadi hegemon utama itu gagal total kalau Iran keluar sebagai pemenang. Dan yang ketiga adalah proyek nasionalisme kulit putih yang dijadikan kebijakan Trump untuk kembali menjadi superpower yang sedang dia turun itu tidak akan berhasil kalau Trump jatuh. Dan itu kekalahan dia atas Iran itu merupakan satu kekalahan kolosal bagi Amerika Serikat yang mungkin satu-satunya yang dialami oleh Amerika Serikat secara memalukan dalam sejarahnya. Dan itu Iran bisa melakukannya. Oke, baik. Nanti saya lanjut lagi ke Pak Smith. Setelah ini saya ke Mas Sato dulu. Mas Sato, kalau kita lihat bagaimana penyitaan tanker yang kita lihat sudah bahkan sampai ke Samudra Hindia, apakah ini cukup mengganggu China dan juga Rusia? Bagaimana analisis Anda? Pertama, kita satu-satu. Kalau Cina, dia juga sudah mengeluarkan pernyataan mengingatkan bahwa aksi blokade Amerika itu sesuatu yang tidak elok gitu ya. Lalu yang kedua Rusia. Sebenarnya Rusia kan pihak yang diuntungkan dari perang ini ya. Karena dia bisa menjual minyaknya dan dia bisa mendapatkan mitra-mitra yang membutuhkan tambahan minyak akibat kesulitan di Selat Hormuz. Jadi memang ini situasi perang ini sebenarnya ada beberapa analisis juga mengatakan sebenarnya itu bagian juga dari Amerika untuk mengakhiri pengaruh Cina di Timur Tengah karena
Cina dan Iran itu cukup erat gitu ya. Sehingga diharapkan dari perspektif Amerika ya tentunya, dengan Iran dilemahkan maka pengaruh Cina pun akan berkurang. Jadi sebenarnya cerita perang ini juga bisa dikaitkan juga dengan rivalitas strategik Amerika dan Cina ya, rivalitas yang multidimensi. Lalu satu sisi perang ini juga memang betul itu juga membuat lemah Amerika karena dia menurut laporannya sudah 1.100 Tomahawk ya habis, lalu 1.100 rudal jelajah jarak menengah juga habis. Dan padahal itu rata-rata itu lebih kurang 10 kali dari pembelian rudal tiap tahun yang dilakukan oleh Amerika. Itu bisa dikatakan bahwa cadangan persenjataannya berkurang dengan ini. Itu artinya posisi Amerika kan melemah. Padahal ada front yang juga dibuat oleh katakanlah Cina ya, misalnya di Pasifik dan sekitarnya. Dan satu sisi juga bagi Rusia ini perang ini kan membuat dia punya tambahan uang untuk membiayai perang di Ukraina gitu. Itu tambahan yang cukup luar biasa saya kira. Sehingga kemudian itulah memang perang itu kan kompleks ya, dia saling terkait apalagi di sini ada persaingan great powers gitu ya, Cina dan Amerika seperti itu. Oke. Maka kemudian apakah itu akan berujung pada negosiasi? Tentu masih ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu saya kira. Iya, kita juga sebenarnya punya data laporan Intel Amerika Serikat soal arsenal Iran. Saudara, ini kalau kita lihat sejumlah media di Amerika Serikat memuat laporan Badan Intelijen Pertahanan DIA yang menyatakan kekuatan militer Iran masih cukup kuat meski digempur oleh operasi Epic Fury. Rinciannya persediaan rudal balistik masih 50% dengan sistem peluncur relatif masih utuh. Persediaan rudal balistik masih 50% dengan sistem peluncur relatif masih utuh, saudara. Kemudian kekuatan angkatan laut masih utuh 60 sampai 70%. Dan mayoritas kapal cepat rudal masih berfungsi dan angkatan udara Iran 66% masih operasional. Meski sistem pertahanan udara utama seperti S-300 banyak yang hancur, namun Iran memiliki cukup sistem hanut jarak menengah buatan lokal yang aktif dan mampu mengancam jet tempur musuh. Sementara untuk ranjau laut, Iran memiliki stok ribuan unit yang bisa digeser dengan cepat. Dan berikutnya kami juga punya data meski infrastruktur militernya banyak mengalami kehancuran akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, sejumlah arsenal utama Iran diyakini aman di dalam fasilitas bawah tanah. Ujung tombak utamanya antara lain rudal hypersonic Fatah 2, rudal balistik berhulu ledak besar Khorramshahr 4 alias Khaibar, rudal balistik Sejil, drone kamikaze Shahed 136, drone jarak jauh Arash 2, dan sistem hadut lokal yang diklaim setara S-300 yakni Bavar 373. Jadi Pak Ade, silakan dijelaskan bagaimana kira-kira cara Iran melawan sejumlah gerakan yang mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat. Silakan dijelaskan. Dipetai lagi ya? Iya, silakanlah. Ini bidang Anda soalnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat bahwa Iran itu adalah negara yang diembargo. Jadi saya masih menyaksikan data yang diperoleh oleh US terhadap kekuatan kini daripada Iran. Apakah itu data yang memang berdasarkan pada strategi intelijen dia atau memang asumsi ya. Tapi kalau saya lihat tadi dari data, negara yang diembargo memproduksi rudal supersonik dengan kecepatan 15 Mach itu luar biasa. Artinya dia selama diembargo sudah memiliki satu asumsi yang future oriented ya, bagaimana perang yang akan datang. Karena kalau kita lihat dengan hubungan sejarah bahwa Iran ini kan asal mula Persia dan pada tahun sekian dia kan pernah menguasai Israel. Ini kan mengulangi sejarah sebenarnya. Sehingga dia sudah punya bayangan bagaimana dia untuk menyerang ke negara itu dengan rudal balistik yang dia miliki. Jadi sebenarnya yang saya sangat kagum ya, bagaimana Iran mengembangkan kemampuan industri pertahanan selama dia embargo, walaupun saya yakin itu dengan bantuan Rusia dan Cina ya. Nah kemudian juga kalau melihat pada dinamika perang sekarang, apakah Iran bisa bertahan? Konsepnya adalah seperti gajah melawan semut. Tanda petik ya, artinya dalam konsep strategi militer bahwa kekuatan konvensional US itu bisa mengalahkan Iran. Tapi Iran memiliki kekuatan asimetrik dan berikutnya adalah kekuatan yang sifatnya adalah yang dikembangkan dari
sistem pertahanan armada semut tadi. Ya, tapi kalau misalnya tadi kita lihat dari data DIA ya, itu lihat ini dari meskipun tadi Bapak bilang belum tentu 100% benar, tapi dari laporan ini saja menunjukkan bahwa Iran itu masih kuat. Ini berbeda dengan pernyataan dari Trump seakan-akan Iran itu sudah keok. Kalau narasi itu kan sekarang lebih gampang karena media lebih gencar dibanding faktanya gitu kan. Kan yang kedua tadi itu bahwa kalau saya lihat dalam konteks mempertahankan kepemimpinan bahwa narasi itu perlu dia keluarkan. Perbandingan bagaimana positioning dari kekuatan kemampuan pertahanan ataupun bertahan antara Iran dengan Irak bisa dilihat dari narasi yang dibuat oleh para pemimpin ya. Iran sampai sekarang saya lihat sudah menggunakan tapi kan itu narasi Pak Ade kalau saya potong. Dari juru bicaranya seorang perempuan. Tapi US masih tetap seorang presiden gitu. Di sini bisa kelihatan mengenai leveling. Pak Ade maaf kalau saya potong. Itu narasi. Tapi sekarang kita kembali ke data. Ini disampaikan oleh pihak Amerika Serikat saja bahwa kekuatan Iran dalam bidang perang ini saja mereka masih kuat. Sangat berbeda dengan disampaikan oleh Trump. Kalau kita konsen ke sini, artinya seberapa kuat Iran menahan kekuatan dari Amerika? Sekarang kan serangan ke Israel kan sudah dikurangi, ya hanya sporadis saja. Tapi kan wait and see-nya, apakah armada blokade US udah ada yang menerobos Selat Hormuz? Belum ada sampai sekarang. Artinya bahwa US sendiri belum tahu kekuatan real, terutama berkaitan berapa jumlahnya Swarm Flotilla tadi, gitu kan. Yang kedua kan kalau dilihat kekuatan IRGC ini kan 70%. Ya, nih kalau kita kembali ke sini. Kemudian yang berikutnya. Mungkin Pak Imran memahami ya, pantai Iran itu tidak dibangun pemukiman yang mewah-mewah. Kebanyakan dibiarkan dia tandus. Hanya beberapa pelabuhan penting aja dia bangun gitu kan. Esensinya apa? Dia sudah memahami itu menjadi killing ground. Kalau itu akan dijadikan tempat pendaratan. Beda dengan di kita kan di Tiongkok, di Singapura, pantai itu pasti bagian yang paling mahal untuk pemukiman. Tapi pesisir Iran itu tidak ada pemukiman yang mewah. Sehingga dia kalaupun diserang oleh US, tidak akan rugi gitu kan. Baik. Saya ke Pak Ade tetap di sini saja. Ya. Saya biarkan jangan duduk dulu. Saya ke Pak Muradi kalau gitu. Pak Muradi, bagaimana kontra taktik dan strategi yang dipakai Iran untuk nanti mencegah penerobosan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz kira-kira? Ya, sejauh ini kan masih dia yang memegang kendali kan? Ya, karena begini. Jadi dalam tradisi dalam teori perang itu, memang hari ini dalam hitungan 2 bulan berjalan ya, itu ketika dia tidak bisa memasuk ke wilayah daratan, maka sebenarnya secara faktual dia kalah. Artinya apa? Artinya saya tadi dijelaskan Pak Ade dengan sepakat tadi sebenarnya itu bukan omong kosong ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat jauh lebih besar di 2003. Itu pun dengan bantuan aliansi yang lebih dari 15 negara. Artinya apa? Secara prinsipil sebenarnya Iran tidak dalam posisi yang kemudian dikalahkan. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau apakah kemudian akan menerobos? Saya kira kalau tadi menjawab bahwa apakah ini akan bergeser ke ekonomi, saya kira tidak. Ini tetap bahwa konteksnya masih konteks soal proud as a hegemonic state ya. Jadi ingin mengarah ke sana. Tadi Pak Smith menyampaikan bahwa saya meyakini betul misalnya Iran pasca perang ini akan menjadi salah satu negara yang kemudian setara dengan China dan juga Rusia. Dia bukan cuma di kawasan tapi juga di dunia. Artinya memang ini juga salah satu yang saya kira penting buat kita. Dan yang kedua yang disampaikan tadi soal internal US. Saya kira Trump ini kalau ini dia tidak sampai katakanlah saya nyebut misalnya 3 bulan ke depan ya. Itu dia tidak bisa betul menguasai keadaan. Dia bukan cuma kalah Republik, tapi juga dia mungkin juga jatuh. Pasti. Karena situasi sudah nggak memungkinkan karena gini, kalau kita peta di dalam negeri Amerika Serikat itu adalah hanya 27% itu adalah konservatif, mohon maaf Kristen konservatif menjadi pendukung utamanya Trump. Selebihnya udah geser semua. Jadi kalau kemudian ini dia tidak bisa menggeser sampai katakanlah bulan-bulan Agustus gitu, maka saya meyakini betul Republikan kalah. Kedua, Trump dalam posisi yang sangat kritik.
Baik, saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, Badan Intelijen Amerika saja menganggap Iran ini masih cukup kuat. Apakah kalau memang seperti ini faktanya yang disampaikan oleh Amerika Serikat, ini Iran mampu mengimbangi atau bahkan mengungguli langkah taktik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan blokade? Tentu kita lihat bahwa memang Amerika Serikat dan Iran ini dua posisi yang berbeda. Kita tahu bahwa perang ini adalah perang asimetris, di mana Iran tidak butuh untuk menang, Mbak. Tapi yang dibutuhkan adalah untuk bertahan, dan kita lihat bagaimana perang ini sudah masuk ke hari ke-55, 56 saat ini, dan waktu ada bersama Iran. Maksudnya adalah tidak diburu-buru, tidak ada yang memburu-buru Iran untuk memenangkan perang ini ataupun kapan untuk bertahan. Tetapi untuk Amerika Serikat sendiri banyak waktu yang harus dikejar. Tadi Prof. Pak Dubes menyatakan misalnya terkait dengan dalam konteks midterm election yang lebih dekat sendiri, kita tahu ada New Wars Power Act yang memang mewajibkan presiden untuk bertanggung jawab di depan Kongres ketika sudah 30 sampai 60 hari. Dan ini akhir April ini waktunya sudah habis untuk Trump akhirnya untuk duduk dan bersama-sama dengan Kongres mempertanggungjawabkan apa justifikasi mengapa harus ke Iran begitu berperang. Dan ini tentu saja mengikat bagaimana di dalam negeri Amerika Serikat sendiri dan Trump sendiri. Tadi kita dengar juga bagaimana dukungan dari sekutu tidak ada juga bagi Amerika Serikat, dan ini juga tentu saja memaksa Amerika Serikat untuk segera mencari cara. Oke, baik. Coba kita tunjukkan lagi di peta. Di peta Pak Ade, kira-kira kontra strategi apa yang nanti dipakai oleh Iran agar armada tankernya bisa keluar dari kepungan blokade dan bisa mengirim minyak keluar Timur Tengah dengan aman. Apalagi ini terkait dengan kepentingan rekannya juga, ada China, ada juga Rusia. Mereka kalau nggak jualan nggak dapat revenue. Ya, itu memang risiko daripada negara yang memiliki sumber minyak ya. Artinya dia harus melindungi kepentingan nasional, yang kedua adalah kepentingan perdagangan internasional. Memang kan Iran menutup selat supaya orang tidak keluar dan masuk ya. Yang kedua, Amerika Serikat adalah memblokade, menutup sehingga kepentingan kemerdekaan Iran berhenti. Termasuk juga Rusia dan Cina. Di sini ada faktor bargaining ya. Yang berikutnya, kalau saya lihat dari inisiasi awal tujuan daripada perang ini itu kurang bisa dipahami. Karena kan kalau konsep meniadakan nuklir Iran, maka kan konsepnya tidak berkutat di sini. Semua kan orang berada di sini semua gitu kan. Padahal esensinya kan kemampuan Iran dalam nuklir. Yang kedua adalah tujuannya adalah meniadakan kepentingan Iran dalam konteks perdagangan ekonominya. Apakah Amerika berhasil hanya di sini aja? Nggak juga gitu kan. Sehingga sebenarnya yang menang itu dari secara politik internasional adalah Iran gitu kan. Walaupun sampai sekarang akibat gencatan senjatanya floating itu mundur maju, yang rugi kan dunia seluruhnya gitu kan. Nah di sini sebenarnya kepentingan internasional untuk menekan US sebenarnya, sehingga dia bisa kemudian kalau kata-kata Pak Esmet itu kan sebenarnya Amerika itu kan udah dalam posisi sebenarnya kerugian dari sisi publiknya. Yang kedua juga tekanan internasional. Tekanan internasional yang dirasakan oleh Trump adalah tidak ada dukungan NATO gitu kan. Padahal kalau NATO bergerak ke sini itu akan lain persoalannya. Tapi kalau NATO bergerak ke sini, NATO juga akan rugi dengan Iran gitu kan. Yang berikutnya adalah yang menurut saya adalah Iran juga mengembangkan masalah proxy dan asymmetric warfare. Dan ini justru lebih bahaya lagi karena negara kawasan ini akan juga kena getahnya. Dan sampai sekarang negara-negara di Teluk ini belum ada yang bergerak, semua pasif. Menunggu. Seakan-akan menunggu dari Saudi Arabia kan. Baik. Terima kasih Pak De. Silakan duduk kembali. Saya ke Bang Riko. Pertanyaannya sama. Kira-kira kontra strategi apa yang akan dilakukan Iran agar tankernya bisa lolos dari blokade, kepungan blokade dari Amerika Serikat? Saya pikir hanya ada dua ya. Pertama, beberapa pekan yang lalu kita tuh pernah mendengar bahwa Iran itu menembakkan rudalnya sejauh 4.000 km ke markas di Diego Garcia. Artinya kalau itu dibantu dengan cara mereka melakukan tracking dan mentarget sasaran secara precise begitu ya, seperti yang kita lihat bagaimana Iran itu mentarget radar di seluruh negara-negara di Teluk yang ada pangkalan Amerika, mentarget sasaran-sasaran di Israel. Kalau itu dia bisa ada bantuan begitu ya, ada bantuan mendeteksi secara precise itu lokasi di mana, itu bisa akan sangat menyulitkan. Yang kedua yang bisa membantu itu
hanya China menurut saya, yang artinya secara kekuatan itu kira-kira seimbang dan sepadan dengan Amerika. Tapi saya mungkin mau kasih sedikit, Mbak. Ini kita menurut saya, apakah ini menjadi exit strategi atau tidak, ya? Seperti juga diskusinya itu selalu dua menurut saya. Apakah ini menjadi exit strategi atau ini juga bisa menjadi sarana bagi Trump untuk memoles situasi untuk memperpanjang perang. Saya ambil contoh begini. Kalau kita baca secara serius polling, mungkin sebagian besar membaca polling itu hanya melihat 60% tidak setuju Trump melakukan perang di sana. Tapi kalau kita baca lebih lanjut ya, ternyata hampir 50% juga nih, 50-50 ya. Lebih banyak yang menyatakan bahwa mereka masih setidaknya setuju dengan cara Trump menjalankan perang ini. Yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa ternyata walaupun dalam situasi berat yang dirasakan oleh publik Amerika, mereka itu masih bisa melihat data dari Pew Research ya, bahwa setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan mereka bisa melihat perang ini masih berlangsung ke arah sana. Dan termasuk juga ceasefire ya. Ini makanya menurut saya kita harus hati-hati melihat apa kata-kata Trump. Kenapa Trump itu ngotot ceasefire? Padahal kan ini perangnya nggak berhenti sebenarnya. Perangnya nggak berhenti, baik oleh Israel maupun oleh Amerika ini nggak berhenti. Cuman beda gaya aja. Tapi kenapa Trump memilih kata ceasefire? Karena memang 75% ya penduduk Amerika itu dininabobokan dengan kata ceasefire. Mereka dikasih kata-kata, udah gencatan senjata, mereka udah happy. Okay. Itu menurut saya. Justru tapi secara pasukan ada data juga yang menunjukkan bahwa satu kan kapal aircraft carrier Amerika kan dulu cuma 2 kan, sekarang tambah 1 jadi 3. Okay. Ya, pasukan Amerika marinir itu ada informasi masuk sudah ke dalam sana, masuk sudah lewat Selat Hormuz, masuk di negara-negara yang mereka punya pangkalan militer. Jadi secara pasukan sebenarnya masih ready, dan ini kan Amerika belum pakai semua senjatanya. Okay. Kalau dia pakai semua senjatanya ya. Jadi menurut Anda apakah nanti akan ada opsi militer atau tetap begitu di blokade dalam jangka panjang? Ini akan tergantung dari situasi dalam negeri Amerika sendiri kalau menurut saya. Okay. Kalau misalnya tanda-tandanya Amerika atau publik masih bisa menerima, terutama di basis Republik, partainya Donald Trump, itu kita bisa melihat ternyata sampai sekarang ini walaupun mereka berdebat begitu, 70% dari orang-orang Partai Republik ya, atau mengaku memilih Partai Republik masih setuju sama Trump. Jadi kalau dia merasa bahwa gue masih bisa lanjut tempur ini, orang buktinya Partai Republik masih dukung, ya kenapa enggak? Makanya ini jadi berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena kalau ini blokade diteruskan bersamaan dengan Venezuela kemarin itu diselesaikan, itu kan artinya 30% data realnya, walaupun orang bicara mau gencatan senjata, 30% oil yang masuk ke Cina itu stop. Apa Cina mau terima? Itu kan pertanyaannya di situ. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Bariko, saya ke Pak Imron. Pak Imron, jadi yang Anda lihat apakah memang ini ada perubahan strategi, misalnya dari opsi militer ke blokade dalam jangka panjang? Lagi-lagi saya melihat ini fakta ya, ini tidak bisa kita bantah. Ya. Amerika Serikat itu biasanya memberi ultimatum itu dengan time frame yang jelas. Ceasefire 2 minggu, katakan demikian. Sekarang ini ceasefire-nya nggak ada batas. Artinya apa? Amerika itu memberi kesempatan kepada Iran. Look, kasih saya alasan untuk menghentikan peperangan ini. Yeah. Kalau Amerika Serikat ada orang yang mengatakan Trump ingin perang ini berkepanjangan, agaknya bertentangan dengan kenyataan bahwa 27% mendukung dia, 39% approval rating, dan kemudian jangan lupa 40% MAGA itu sebagian besar sudah lari. Gitu. Kalau semakin lama ini, maka tujuan dia untuk memenangkan midterm election tidak akan tercapai. Itu satu. Yang kedua, Rusia sangat berkepentingan ini berkepanjangan. Karena apa? Dia punya 2 keuntungan. Pertama, embargonya udah dicabut oleh Amerika Serikat gara-gara perang ini. Dan yang kedua, dia adalah produsen minyak. Sehingga dia bisa menjual ke Indonesia 1.500.000 barel. Itu kan sudah suatu pendapatan yang luar biasa. China berbeda. China ingin sekali perang ini berhenti karena 90% kebutuhan
dari minyaknya itu datang dari kawasan yang bergolak. Oleh karena itu tadi dikatakan kunjungan daripada Trump ke China itu is very strategic. Dia ingin menggunakan China, hey look China, tekan dong Iran itu supaya kasih saya alasan. Exit strategy supaya saya bisa hentikan perang ini. Otherwise dia akan kalah di midterm. Lagi-lagi pertempuran ini bukan pertempuran di Timur Tengah. Pertempuran ini adalah pertempuran domestik. Jadi Pak Smith ngomong-ngomong soal mengambang kali ini, waktu gencatan senjata pertama itu Trump berubah pikiran, kemudian ada restu dari Mujtaba Khamenei yang dimana ikut campur si China. Tapi kenapa untuk yang kali ini tampaknya mengambang? Jangan dijawab dulu, boleh lihat kembali saudara, tetap bersama kami.